Oke, apa kabar kalian para ngabers dan ngaberswati dimanapun kalian berada? Semoga kesehatan, kebaikan, dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini gue mau jadi CCTV berjalan sambil kita cuap-cuap ya, nerusin cerita kita tadi pagi. Ini alhamdulillah ya, setelah beberapa pekan terakhir ini dikasih panas yang Masya Allah gitu, panasnya teh panas banget gitu ya, bikin kulit rasa terbakar. Sekarang teh sekalinya hujan langsung kayak badai gitu. Udah masuk musim penghujan buat teman-teman ngabers. Selalu waspada di jalan, sedia payung sebelum hujan atau sedia jas hujan sebelum kehujanan di jalan gitu ya, sebelum motor-motoran. Jangan kayak gue. Ada jas hujan kita lagi di luar ya, kita nggak prepare di dalam motor jas hujannya, kita taruh di luar kemarin tuh. Dan ya, periksa kendaraan, jangan lupa cek ban, siapa tahu udah gundul, segera ganti ban kalian dengan ban hujan. Jangan ban kering gitu ya, pakai ban basah biar nggak licin dan kepleset di jalan. Terus sambil jadi CCTV berjalan, kita cuap-cuap soal beberapa bulan terakhir ini. Gue ngerasa kalau motoran ini tuh kayak gimana, kayak nggak enak gitu loh. Jadi awalnya gue ngerasa biasa-biasa aja gitu, tapi seiring berjalannya waktu kok motor gue kayak ngerasa berat, terus boros gitu ya. Apa gue belum servis atau apa? Dilalahnya setelah gue searching ada apa dan kenapa, ketemulah satu peristiwa yang muncul di berita gitu ya, bahwasannya ada penambahan bahan kimia pada bahan bakar, yaitu etanol gitu ya. Entah kenapa pemerintah kita teh memutuskan untuk menambahkan etanol di bahan bakar kita gitu. Kendati pun beritanya masih simpang siur ya, mau kapan dipakai itu etanolnya gitu ya. Tapi sekarang gue udah ngerasain gitu perbedaannya gitu. Dan gue udah nanya ke beberapa teman, sama survei juga pengguna ADV ya. Temen gue juga ada yang pakai ADV dan dia motornya masih baru. Itu dari seliter itu dia bisa habis 40 bisa nyampe 48 km. Sekarang cuman 43, nggak adanya teh 5 kiloan gitu. Nah gue sendiri itu ada di kisaran 47 sama 46 ya. Itu sekarang cuma 42,5 tuh. Coba bayangin jauhnya men, hilang 4 kilo gitu kan dari 1 liter itu. Nah terus beberapa bengkel juga ya udah ngebuktiin bahwasannya di bahan bakar yang sekarang ini tuh itu ada campuran lain gitu. Ketika dicampurkan dengan air, dia maka akan mengikat air tersebut gitu. Ada tuh salah satu mekanik bengkel yang dia nyampurin pertamax, dicampur air sedikit gitu ya. Sekitar 1 liter pertamax dia campur 100 cc air. Itu jadi apa ya? Jadi misah gitu ya. Jadi misah pertamaxnya sekitar 500 mili gitu. Jadi setengah liternya itu kayak air gitu. Bukan berarti itu air ya, tapi bahan yang mengikat air tadi alias etanol mungkin ya. Kita nggak tahu juga, itu harus ada penyelidikan lebih dalam. Nah entah kenapa Pertamina tuh kayak nggak ada yang mau klarifikasi gitu mengenai video tersebut. Apa gua yang belum nemu, nggak tahu juga dah ya. Mungkin videonya bisa kalian lihat di sini ya nanti. Sekarang lagi ramai beredar kabar kalau Pertalite dicampur etanol. Orang ini coba membuktikan dengan memanfaatkan air sebagai pengikat etanol. Garis hitam di botol itu jadi batas ambang air yang akan ditambahkan. Setelah itu, botol diisi Pertalite lalu dikocok kuat-kuat biar tercampur. Dan lihat hasilnya, air tetap di bawah, etanol mengambang di tengah, sedangkan Pertalite ada di bagian atas. Jadi, menurut kalian gimana? Kurang lebih kayak gitu. Dan itu cukup mencengangkan ya. Itu juga yang bikin gue akhirnya tersadar bahwasanya wah iya nih, bahan bakar kita udah nggak beres gitu.
Makanya kenapa motor kita jadi terasa lebih boros dan berat gitu kan. Nah, bukan berarti kita nggak rajin nyervis ya. Secara motor baru 2 tahun gitu. Nah, dengan kondisi bahan bakar kita yang makin kesini makin nggak jelas gitu ya, kita juga makin nggak percaya. Nggak percaya tapi tetap butuh gitu. Ya mau gimana lagi gitu ya, mungkin kita bakalan cari solusi alternatif gitu, misalnya dengan cara memberikan katalis di tangki bahan bakar kendaraan kita, kayak semacam katalis BBM kayak gitu, yang mungkin bisa mengkatalisasi unsur-unsur kimia yang ada di bahan bakar sehingga bisa mendongkrak lah gitu ya, istilahnya mah mendongkrak pembakaran kendaraan kita jadi lebih baik gitu. Soalnya fungsi katalis ini kan emang mengubah zat-zat yang terkandung di bensin atau di bahan bakar sehingga lebih baik gitu pembakarannya. Gitu katanya mah ya. Nah, nanti kita bakalan coba pakai katalis tersebut ya. Kebetulan kita udah dapat katalisnya. Dan mungkin mudah-mudahan ya, kita belum coba sih, nanti gue bakalan bikin video uji cobanya, kita pasangin katalis dan itu bakalan terbukti atau enggak. Nah untuk saat ini kita punya data seliter konsumsi bahan bakar itu bisa menghabiskan sampai 42 km lebih gitu ya, 42,5 km per liternya. Nah nanti setelah kita pasang katalis, apakah ada perubahan atau tidak, mungkin nanti gue coba pas kita pulang kampung ke Subang ya. Ya udah mulai krisis kepercayaan kita teh sama perusahaan negeri sendiri gitu. Banyak dibohonginnya, banyak dikadalinnya. Kemarin oplosan gitu kan, kita beli Pertamax nggak taunya oplosnya Pertalite. Sekarang mau dioplos lagi pakai etanol, yang notabene etanol itu tidak baik untuk kendaraan, apalagi etanolnya lebih dari 10% gitu. Itulah intinya ya, dilema kita sebagai pengendara motor, sebagai motovlogger juga gitu ya. Terus kenapa akhir-akhir ini gue juga jarang aktif online gitu kan di sosial media, ataupun bikin video di YouTube. Karena banyak pikiran men, gue tuh lagi overthinking, lagi krisis kepercayaan diri, lagi kurang pede gitu, lagi males juga, lagi drop juga, pokoknya mah lagi ada di titik terendah lah untuk seorang laki-laki gitu. Lebay sih emang ya, lebay, kalau dipikir-pikir mah lebay, tapi ya mau gimana ya. Jadi akhir-akhir ini kan gue lagi menikmati masa-masa struggle nih, masa-masa gue lagi di titik terendah, lagi apa ya, kalau kata orang Sunda mah memayu gitu, lagi manja tapi nggak ada tuh tempat yang buat bermanja-manjaan. Aduh ya udahlah, akhirnya kita memutuskan untuk sendiri dulu gitu kan. Menikmati masa-masa sendiri. Ya itulah mungkin nanti ya, kita bakalan uji coba ya dengan keadaan apa ya namanya ya, keadaan dunia permotoran gitu ya sekarang ini. Dilemanya ada di bahan bakar sekarang tuh ya. Kalau menurut gua mah gitu ya, itu yang menjadi dilema buat gua juga sih. Jadi mau ngojek juga perasaan kayaknya boros dia ongkos gitu. Ongkos ngojek paling gede juga 15.000 kalau deket gitu ya kan. Kecil-kecilnya 12.000. Sekarang belum bensinnya kayak begini, belum rusak motor nantinya gitu kan. Belum musim hujan begini, modal lagi jas hujan. Jadi keluarin banyak modalnya gitu daripada pendapatannya kalau gini caranya mah. Makanya harus ada
solusi alternatif untuk mengatasi bahan bakar yang akan dicampur etanol nanti. Salah satunya katalis BBM yang bakalan kita review nanti ya. Mungkin nanti ada di video review katalis BBM. Begitu. Nah ya, gua rasa sampai di sini dulu kita menikmati perjalanan di sore hari yang hujan ini, yang becek ini ya guys ya. Semoga video cuap-cuap gua bisa sedikit membuka alam pikiran, alam bawah sadar kalian yang sekarang terlena dan dilema dengan krisis BBM. Bukan krisis BBM-nya sih, iya ya, krisis BBM yang tadinya pakai kerang kuning itu kan beralih ke ya itulah. Aduh, tadinya kerang kuning jadi ke PT Bahlul gitu. Jadi itu dilema pengendara sekarang. Ya semoga bocoran gua atau kisi-kisi gua nih, cuap-cuap gua jadi bocoran gitu, atau cuap-cuap gua ini tuh jadi kisi-kisi buat teman-teman yang pengen cari solusi alternatif. Nanti kita sama-sama review aja gitu. Oke, terima kasih banyak udah mau nontonin video Singabers, dan dukung terus channel Singabers dengan cara klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian, men. Supaya teman-teman kalian tahu ada channel Singabers di sini. Ngerandom bareng gua Ren santuy. Akhir kata gua Ren dulu pamit. Bila topik udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Bye bye everybody.